Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali seperti biasa, tanggal 24 Juni tahun 2026. Yang firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat ini berkata, firman Tuhan ini berkata, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi pelayan Kristus yang baik. Timotius adalah murid daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, mengingatkan Timotius hal-hal itu kepada jemaat yang ada di Efesus. Engkau Timotius akan menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat. Paulus mengingatkan supaya Timotius dan jemaat itu menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jadi pada waktu itu sudah banyak cerita-cerita, dongeng-dongeng yang ajaran-ajaran itu beredar pada waktu itu. Dongeng-dongeng ini menyesatkan, cerita-cerita fiktif, diceritakan kembali, itu bisa membuat iman orang goyah. Ya. Dongeng bukan kebenaran. Dongeng adalah anti kebenaran. Jadi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jauhilah tahayul, jauhilah dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Dan saudara yang kasih, latihlah dirimu untuk beribadah. Jadi beribadah itu dilatih. Latihan dengan sungguh-sungguh akan membuat kita semakin terbiasa untuk beribadah. Memang berat kalau untuk memulai
sesuatu yang baru itu mungkin belum sempurna, masih belajar. Tapi kalau itu semakin dilatih terus, itu menjadi kesukaan. Jadi ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, seorang petinju akan mendapatkan kemenangan jikalau dia berlatih dengan sungguh-sungguh. Ya, pertandingan apapun dia, kalau dilatih dengan sungguh-sungguh, tiap hari konsisten, maka ada harapan untuk menjadi juara. Tetapi tidak akan mungkin menjadi pemenang kalau tidak latihan. Ya. Karena dalam diri kita ada yang kita hadapi, yaitu keinginan-keinginan daging kita. Keinginan-keinginan daging harus kita lawan, bertanding melawan keinginan daging itu. Jangan sampai kita dikalahkan oleh keinginan-keinginan daging. Karena keinginan daging akan menuai kebinasaan. Tapi Roh Kudus yang memberikan kehidupan yang kekal. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu dilatih. Ya, dimulai dari sekarang. Mulailah ambil waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Mulailah ambil waktu untuk menyembah Dia. Mulailah ambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. 1 Timotius 4 ayat 9. Ya. Dan ayat 10 dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya. Berjerih payah, berjuang, menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua umat manusia. Jadi dilatih menyembah Tuhan. Latih merenungkan firman Tuhan. Latih juga untuk memberitakan Injil. Mengasihi itu juga dilatih, tidak spontan. Tindakan kasih itu dilatih. Ya, dan firman Tuhan berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama kita yang percaya. Jadi latih dirimu, latih ibadah, latih untuk setia ibadah setiap hari Minggu. Latih untuk mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Memprioritaskan Tuhan daripada yang lain. Itu diperjuangkan. Tidak spontan, tetapi bisa.
Tidak langsung sempurna, tetapi bisa. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan rohani itu mengandung janji. Demikian renungan pagi ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.